Pengawasan. Pengertian pengawasan. Kata pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata awas, yang diartikan dapat melihat baik-baik, tajam, penglihatan. Sedangkan kata pengendalian berasal dari kata kendali, yang berarti menguasai kendali, memegang pimpinan, memerintah. Pengawasan diartikan penilaian dan penjagaan, penilaian dan pengarahan kebijakan jalannya pemerintahan. Pengawasan adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan agar sesuai dengan rencana tenaga kerja yang sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar organisasi perusahaan. Perencanaan yang baik mungkin tidak mencapai hasil yang diinginkan. Perselisihan, salah paham, dan peristiwa-peristiwa yang tak terduga dapat terjadi. Tujuan pengawasan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui yang pertama, ketakwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertakwa. Yang kedua, kontrol anggota. Dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah tim, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penerapan atau supremasi aturan. Organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip-prinsip pengawasan. Yang pertama, tawasabil haqi, saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas. Yang kedua, tawasau bisobri, saling menasihati atas dasar kesabaran. Yang ketiga, tawasabil marhamah, saling menasihati atas dasar kasih sayang. Sistem pengawasannya efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip dari pengawasannya, yaitu adanya rencana tertentu, adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan, harus diawasi, fleksibel, ekonomis. Teknik pengawasan. Supaya pengawasan yang dilakukan atasan efektif, ada beberapa cara untuk mengumpulkan fakta, yaitu yang pertama, meninjau pribadi, mengawasi dengan jalan peninjauan secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, pengawasan melalui laporan lisan. Dengan cara ini atasan dapat mengumpulkan fakta-fakta dari bawahan. Yang ketiga, pengawasan melalui laporan tertulis, merupakan pertanggungjawaban kepada atasan mengenai apa yang dilaksanakan. Yang keempat, pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus suatu sistem yang dilakukan kepada soal-soal pengecualian. Kunci pengawasan. Yang pertama, pengendalian berawal dari dalam diri sendiri, intern, dalam diri dengan keyakinan bahwa apapun yang dilakukan akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kontrol akan berjalan dengan baik jika pemimpinnya memang orang yang pantas untuk menjadikan pengawas dan pengontrol. Yang ketiga, dalam mekanisme sistem harus dibangun dengan baik sehingga orang itu secara sadar dan sengaja bahwa jika melakukan sebuah kesalahan maka sama saja dengan merusak sistem yang ada. Pengawasan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Kesimpulan, pengawas secara etimologi lughawi berarti ruqabah, yang berarti penjagaan, pemeliharaan, dan pemantauan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi apabila perlu, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Perencanaan yang baik mungkin tidak mencapai hasil yang diinginkan.
perselisihan, salah paham, dan peristiwa-peristiwa yang tak terduga dapat terjadi.